Oke guys, jadi so far koreksi yang kita alamin saat ini pada Bitcoin ya, ini menurut gue so far oke banget ya. Tetapi kalian wajib waspada. Kalau misalkan ada satu movement ini yang bakalan kita bahas ini terjadi pada Bitcoin. Dan setiap kali movement ini terjadi, teman, selalu berujung tidak baik untuk Bitcoin, teman. Endingnya selalu ternyata ini adalah top gitu ya, lalu kita memulai fase bearish kita lagi. Nah, movementnya seperti apa itu yang nanti akan kita bahas di video kali ini. Nah, sebelum itu bagi kalian yang mungkin pengen ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX ya. Ini adalah salah satu platform futures dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Salah satu yang gue suka adalah time frame grafik 3 hari, 8 jam, 6 jam ini juga nggak ada temannya melalui TradingView, itu harus berbayar. Terus habis itu dia juga ada fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, jadi trading nggak perlu ribet lagi ya. Kalau misalnya kalian sibuk kerja atau apa, kalian bisa tinggal copy salah satu trader ini, teman. Kalian bisa cek profilnya masing-masing ya. Kalau misalkan mereka profit, kita juga akan keikutan, teman-temannya akan sama-sama tutup posisi, mereka loss juga kita bakalan keikutan juga. Jadi secara bijak ya kalian pilah sendiri lah teman-temannya, kira-kira copy trader yang konsisten profit itu seperti apa. Kalian bisa eksperimen sendiri melalui platform BingX. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita mulai analisa kita ya, kita lihat dulu dari time frame daily-nya Bitcoin ya. Seperti yang kalian perhatikan di video yang lalu bahwa gue bilang ini adalah technical Bollinger Band kalau misalnya kalian perhatikan ya. Ini Bollinger Band, lalu yang bawah ini garis biru di bawah ini adalah support dan garis atas ini adalah resist. Dan dari time frame daily kita udah menyentuh di garis atas ini, lalu teman-temannya kita terkoreksi saat ini. Nah, seperti yang gue bilang kan skenario yang di bulan November ini agak mirip dengan DAM yang terjadi di bulan Mei ini ya. Jadi sama-sama penurunan sekitar ini, kalau yang satu ini sekitar 30% lebih, lalu yang satu ini sekitar 27% lebih, teman-teman. 27% lah. Habis itu kita sama-sama ngehit BB band atas ini. Nah, ini kalian perhatikan ya, kita sama-sama ngehit Bollinger Band atas ini, sama seperti ini. Terakhir kali sih kita ngehit sih, nggak taunya ini adalah resist gitu. Lalu kita langsung memulai dump kita lagi sampai ke level 17.000. Nah, saat ini kita udah ngehit lagi nih. Jadi, well, ini bisa menjadi resist juga untuk Bitcoin. Nah, tapi ya sekali lagi gue nggak buru-buru open di sini karena kalau misalkan kalian perhatikan, ketika ini ngehit BB atas ya teman-teman, dia ini udah mencapai titik resist yang ada di tanggal 10 Mei. Sementara kalau misalnya kita flashback lagi, ini resist yang ada di tanggal 10 November, persis lagi ya, sama-sama di tanggal 10 Mei, ini 10 November. Jadi persis sama-sama di tanggal 10-nya ini. Ini kalian lihat resistnya ada di 18.2. Jadi well bisa jadi teman-teman ya. Kita masih bisa membentuk pattern menuju ke wave terakhir ke level 18.000 seperti itu. Nah, inilah yang gue nanti tunggu-tunggu ya. Ini juga yang nanti gue udah bahas teman-teman, udah di beberapa video selama seminggu 2 minggu ini. Gue nunggu movement ke level 18.000 terjadi. Kalau nggak terjadi, trade-nya nggak usah dipaksa ya. Kita hanya nunggu kalau misalkan memang momennya itu terpenuhi teman dengan risk reward yang paling rendah. Tapi ya kalau misalnya kita lihat dari grafik time frame 3 harinya teman-teman ya, ini kan kita tadi bandingkan yang bulan Mei dengan yang bulan November. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya, di bulan Mei sendiri ini resistnya ada di level berapa? 31069 di sini ya. Lalu momen ketika kita ngehit melewati di atas 31069, which is di sini di level 32397 kita langsung ngedam teman-teman ya, langsung ngedam dan menuju ke level 17.000. Dan saat ini teman-teman menariknya di tanggal 30 November sampai 3 Desember ini. Kita udah ngehit 17.3 di mana resist tertinggi di dalam grafik time frame 3 harinya. Ini cuma ada di level 17.185. Jadi well, bisa juga gitu ya. Kalau misalkan ini adalah puncak bisa juga gitu. Nah, cuman mungkin di sini gue bisa jabarin juga alasan bisa jadi akan ada wave terakhir teman ya, sebelum kita bener-bener terkoreksi gitu ya. Nah, seperti yang gue bilang ke kalian bahwa koreksi ini kan masih koreksi yang cukup sehat teman untuk Bitcoin ya. Dan movement apa yang harus kita waspadain sih untuk Bitcoin? Dan setiap kali movement ini terjadi ya, so far belum pernah meleset, ini selalu berujung tidak baik untuk Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita boleh flashback ini teman ya, kita lihat apa yang terjadi ketika dia menyentuh titik resist ini teman-teman. Ini yang tadi kita bahas ya di bulan Mei ini ketika dia ngehit Bollinger Band atas. Kalian perhatikan di sini ada satu movement teman-teman, masif sell off untuk Bitcoin di sini terjadi teman-teman, langsung direct hit in teman-teman. Hanya dalam terjadi waktunya 12 jam aja kita langsung ngedam cukup signifikan ke bawah teman-teman. Jadi di sini kalian perhatikan kita langsung ngedam cukup cepat teman-teman ya, bahkan langsung hampir menyentuh
BB band bawah di time frame 4 jam ini. Ini kalian perhatikan ya. Ini langsung strike dump seperti itu teman ya. Dengan volume yang cukup besar ini minus sekitar berapa nih? Udah minus sekitar 5-6% hanya dalam waktu singkat. Minus sekitar 7% bahkan ya. Itu langsung terjadi pada Bitcoin hanya dalam waktu 12 jam. Dan kalian perhatikan apa yang terjadi setelah itu, kita langsung dump all the way sampai ke level 17.000 teman ya. Lalu kita flashback lagi nih, let's say di bulan April yang satu ini. Nah, ini kalian perhatikan lagi nih teman-teman ya, hanya dalam 12 jam aja teman-teman. Ini kalian bisa perhatikan kita langsung nge-hit BB band bawah teman-teman ya, time frame 4 jam. Ini kalian perhatikan Bitcoin langsung nge-shoot dengan volume yang cukup kuat di sini. Dan kita lihat penurunan ini sekitar sama lagi teman-teman ya, 7% hanya dalam waktu 12 jam. Karena ini satu candle ini kan melambangkan 4 jam. Ini hanya terjadi dalam 12 jam. Dan ini menandakan topnya Bitcoin teman-teman ya, topnya Bitcoin, dan akhirnya dari level 42.800 ini Bitcoin langsung terjun bebas ke level 25.000 teman. Terakhir ketika kita menyentuh 21.000 ini juga sama teman, kalian perhatikan ini penurunan, bedanya ini agak lebih kecil aja ya, penurunan sekitar 4%. Kita langsung terjun bebas di sini ya. Jadi ciri-cirinya itu apa teman-teman? Ciri-cirinya adalah ada penurunan sekitar 6-7% secara signifikan, dan itu terjadi dalam waktu yang sangat amat singkat teman-teman ya. Tetapi so far kita cukup oke gitu ya. Kita cukup bisa nge-hold di sini. Kalian bisa lihat ya, kita belum mengalami hal seperti itu ya. Ini kan udah lewat 12 jam lebih teman, dan so far kita cukup nahan di sini ya. Di jam 11 malam kemarin, di jam 3 kemarin kita nggak langsung, setelah ini ada rejection yang satu ini terjadi teman ya. Ini yang kemarin malam ya, jam 7 malam ini. Ketika ini terjadi persis kita cukup nahan nih di sini teman ya. Harusnya kan dari sini tuh kita udah turun sekitar, let's say ya minimal udah 5% lah, balik lagi ke level 16.200 ya harusnya teman. Cuman ini so far kita ngehold, ini kita hanya turun sekitar 1% lebih teman ya, dan ini kita consolidate teman pattern ini. Jadi well, ini masih cukup healthy teman, koreksi yang sehat untuk Bitcoin. Jadi nggak langsung strike down seperti ini ya, balik lagi let's say minus 5% lah, kita nggak ngomongin 6%, 7%, tetapi kita bahas aja, kita ngomongin tentang koreksi 5%-nya, lalu dia langsung ngehit BB band bawah ini kan persis nih di minus 5% untuk Bitcoin. Ini tuh nggak terjadi teman-teman ya, kita nggak langsung sell off menuju ke level 16.300, 16.400 untuk Bitcoin. Nah, tapi so far kita cukup nahan di sini. Itu sebabnya kenapa gue bilang masih bisa aja terjadi wave terakhir nanti, kemungkinan di minggu depan ya teman-teman, di tanggal 5 sampai di tanggal 9 nanti wave terakhir untuk Bitcoin menuju ke level 18.000 ini, sehingga kita juga bisa menyelesaikan misi kita teman-teman yang ada di level 18.000 ini, yang mungkin nanti akan bertindak sebagai resist sama seperti ini. Ketika di tanggal 10 Mei dia bertindak sebagai resist, baru akhirnya di sana Bitcoin sell off besar-besaran. Nah, kalau misalkan kita pun menuju ke level 21.000 kembali teman-teman ya, menurut gua level 18.000 ini tetap bisa menjadi resist kuat, dan kemungkinan kita bisa terkoreksi setelah menyentuh level ini sebelum menuju ke level 21.000. Nah, ini kan ngomongin bahas time frame yang lebih panjang lagi teman-teman ya. Apa yang gue expect saat ini memang karena sudah terkonfirmasi bearish sih, setelah menyentuh 18.000 ini kita balik dump ke level 15.000 lalu menuju ke level 10.000 untuk Bitcoin. Jadi mengulangi pattern yang sama persis seperti ini, dimana ketika dia menyentuh 32 dia kembali ke level 18.000. Kalau yang satu ini dia ngefill area 18.000 tersebut, lalu kita terjun bebas lagi ke level 10.000 ya. Jadi gue memang agak flip bearish sama Bitcoin ketika Bitcoin sudah break dari support all time high dia yang ada di level 17.600 ya. Besides di level 15.000 ini sebenarnya nggak ada support apa-apa juga teman-teman ya. Dan minimal area support ini kalian bisa perhatikan ini ada di all time high di tahun 2019, ini ada di level 13.600 untuk Bitcoin. Jadi memang level 15.000 ini adalah zona hitam teman-teman, nggak ada zona apapun, nggak ada zona support resisten di sana. Jadi ya masih bisa aja kita turun di bawah level 15.000 gitu. Jadi ya paling itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Dan ini hanyalah pendapat pribadi gue sendiri, trading plan gue sendiri. Jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading strategi kalian lagi masing-masing. Itu aja, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.